Halo, Bapak Ibu guru hebat. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu guru dan kita semua yang menyaksikan tayangan video ini selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maitri Antalia. Saya guru di SMP Negeri 1 Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya membuat video dalam rangka aksi nyata saya setelah saya menyelesaikan pelatihan mandiri pada PMM. Pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar, saya memilih seri Kurikulum Merdeka, di mana pada seri tersebut terdapat 2 modul. Modul yang pertama yaitu makna kurikulum dalam pendidikan. Sedangkan modul yang kedua yaitu pembelajaran versi kurikulum merdeka. Untuk aksi nyatanya, saya memilih topik 1 yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah, Bapak Ibu guru, kita langsung saja ke topik aksi nyata saya. Apa itu kurikulum? Kurikulum bisa dimaknai sebagai jantungnya pendidikan, karena kurikulum adalah pedoman pembelajaran bagi sekolah, di mana dapat dikatakan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Kurikulum itu mempunyai sifat yang kompleks dan multidimensi. Apa sih fungsi kurikulum tersebut? Kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru dalam memandu proses belajar mengajar maupun evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan bahwa ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten atau isi, yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi. Apa sih pentingnya kurikulum? Kurikulum sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran harus berpatokan pada kurikulum yang diterapkan. Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan siswa serta kondisi perkembangan zaman. Bapak Ibu guru hebat, zaman dulu ketika kita masih menjadi siswa, cita-cita kita hanya sebatas menjadi polisi, tentara, dokter, bahkan menjadi guru. Tapi sekarang, ketika kita bertanya kepada siswa-siswi kita tentang cita-cita mereka, jawaban mereka bervariasi. Ada yang mau jadi YouTuber, analis keuangan, perancang aplikasi, dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut benar-benar membuka mata kita bahwa zaman benar-benar berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kurikulum perlu berubah. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang bersifat dinamis, berkembang, atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik siswa, serta menyesuaikan kondisi
demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Pada saat ini, pemerintah sedang mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sebuah konsep pendekatan kurikulum yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk menghadirkan perubahan dalam sistem pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan berbasis pada potensi serta kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan, fleksibilitas, dan partisipasi aktif kepada siswa dalam proses belajar, serta mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pembelajaran versi kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran dengan mengedepankan pendekatan berbasis proyek, pengembangan keterampilan, pendidikan karakter, pendekatan inklusif, keanekaragaman budaya, serta penggunaan teknologi. Pembelajaran versi kurikulum merdeka bertujuan untuk membentuk siswa yang kreatif, berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Paradigma baru kurikulum merdeka. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki kemandirian, keterampilan abad 21, karakter yang baik, dan siap menghadapi tuntutan dunia modern yang terus berkembang. Bagaimana mewujudkan kurikulum merdeka? Untuk mewujudkan kurikulum merdeka, membutuhkan kolaborasi antara berbagai partisipasi stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, komunitas lokal, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat menjadi sarana untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan konteks lokal, serta mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan aspirasi siswa. Bapak Ibu Guru, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali di seri yang lainnya.